Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kelima di mata kuliah praktikum basis data. Di pertemuan yang keempat kemarin kita membahas mengenai data definition language atau DDL. Dan di pertemuan ini kita akan membahas mengenai DML, data manipulation language. Nah, bedanya apa antara DDL dan DML? Jadi kalau DDL itu kita membahas mengenai struktur tabelnya, perintah-perintah yang digunakan untuk membuat struktur tabel. Kalau DML itu perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data ataupun objek-objek di dalam tabel. Nah, supaya lebih paham, kita langsung praktek saja. Ingat, pertama masuk ke MySQL. Nah, saya akan coba lihat isi database di MySQL saya. Dan sekarang saya akan membuat database baru dengan nama sekolah. Nah, kita tampilkan database. Oke, di sini sekolah sudah muncul ya, database sekolah. Setelah kita membuat database sekolah, kita akan gunakan database sekolah. Use sekolah. Selanjutnya kita buat tabel di dalam database sekolah. Kita buat tabel siswa ya. Create table tabel siswa. Nah, untuk tabel siswa sendiri terdiri dari NIS. Ini integer. Saya buat auto increment. Ada nama char 20, alamat char 30. Nah, ini kenapa saya tambahkan koma di sini sebagai penutup koma di sini ya. Karena tadi lupa nggak kita tambahkan koma, sekarang saya tambahkan di bawahnya. Jadi nggak usah bingung. Alamat char 30. Terus apalagi? Tinggi badan misalkan. Saya buat double. Jadi di sini tipe datanya double, ini supaya nanti bisa kita input bilangan pecahan ya. Terus jangan lupa primary key-nya. Primary key NIS. Ya. Ada yang salah, kenapa? Right-nya tinggi badan. Tinggi. Ini komanya juga tidak ada. Jadi ini jangan sampai lupa ya komanya ya. Jadi ini ada yang salah, ada yang kurang. NIS nama koma. Yang sering terjadi mahasiswa itu seperti itu ya. Kadang koma dan titik koma itu sering lupa. Tinggi badan. Nama alamat dulu.
Jadi saya tidak perlu mengetik lagi karena di atas saya sudah mengetikkan ya sintaks query-nya seperti ini. Jadi saya tinggal tekan panah atas dan panah bawah aja. Selanjutnya, nah ini primary key juga sama, kita tinggal cari aja, ketikkan primary key. Nah ini primary key. Oke. Sekarang kita lihat description-nya. Tabel siswa. Oke ya. Jadi ada 4 field, yaitu NIS, nama, alamat, tinggi badan. Jadi kalian tidak harus seperti ini buatnya, silahkan dimodifikasi sesuai keinginan kalian. Dan nullnya ini juga bisa disetting not null pada saat kita membuat struktur tabelnya. Jadi pada saat nanti kita inputkan data, jika ada data kosong ke sini maka dia akan error. Nah di sini nulnya untuk nama, alamat, dan tinggi badan ini yes, artinya boleh dikosongkan. Dan untuk ini sendiri ini sebagai primary key dan auto increment ya. Nah, sekarang kita inputkan data dengan cara insert into nama tabelnya, tabel siswa. Value-nya apa? Ya. Pertama, karena ini auto increment, saya akan kosongkan aja. Beri nama Adi. Alamat Jakarta. Tinggi badan 172,5. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, Tony, Bogor, tinggi badan 165,5. Jadi pada saat kita inputkan bilangan pecahan, karena di sini tinggi badan ini tipe datanya double, maka dia otomatis akan diterima oleh hasil inputannya ya. Oke, kita cek kembali sebelum kita input. Tekan enter aja. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya dengan cara select bintang from tabel siswa ya. Kenapa di sini ada tanda bintang? Jadi di awal-awal pertemuan kemarin, pada saat kita membuat hak akses di privilege ya, di materi pertemuan kedua itu saya menjelaskan arti tanda bintang di dalam query database. Jadi bintang ini mewakili semua ya. Jadi select, tampilkan semua data dari tabel siswa. Kita lihat di sini ada dua ya, yang sudah kita inputkan, Adi dan Tony. Nah ini karena ini auto increment, dia otomatis terbentuk sendiri NIS-nya. Ya seperti itu ya. Terus selanjutnya nanti kalian bisa tambahkan isi datanya ya. Jadi jangan hanya 2, mungkin bisa menambahkan 10 record atau bahkan bisa lebih ya. Jadi itu terserah masing-masing. Nah selanjutnya saya akan melakukan update pada nama siswa. Jadi siswa Adi ya. Update nama tabelnya apa? Tabel siswa. Nah, ini kolomnya apa yang mau kita update?
alamat, misalkan alamat kita rubah ke Bandung, where nis sama dengan 1. Jadi ini setnya belum ya, masih ada yang kurang. Nah, di sini tambahkan set. Ya, update nama tabelnya, set nama filenya atau nama kolom. Ini kita rubah ke nilai terbaru yaitu Bandung, terus where nis sama dengan 1. Artinya kita akan merubah alamat dari siswa yang bernama Adi ya. Yang sebelumnya Jakarta, kita akan rubah ke Bandung. Oke. Sekarang kita tampilkan datanya. Nah, sekarang Adi alamatnya bukan Jakarta lagi, tetapi Bandung. Oke. Nah, kita akan melakukan fungsi delete ya. Nah, sebelum kita melakukan fungsi delete, saya akan menambahkan data lagi. Nah, saya akan menambahkan beberapa data ya. Ini nanti supaya kalian juga lebih paham. Budi, alamatnya Solo misalkan, terus tinggi badan 178. Dodi, alamatnya di Dodi, alamat di Semarang, tinggi badannya 190, ketinggian ya, untuk ukuran orang Indonesia 170 ya. Oke, kurung tutup, enter, select, tabel apa, siswa ya, jangan sampai salah nama tabelnya. Oke, sekarang sudah ada 4 record ya, ada Adi, Tony, Budi, dan Dodi. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi delete-nya. Jadi kita akan menghapus salah satu data yang ada di tabel. Nah, kita akan delete from, nama tabelnya apa? Tabel siswa. Pakai fungsi where ini untuk melakukan filtrasi, memfilter where nis sama dengan 4. Nah, kita akan mendelete, menghapus data dari tabel siswa di mana nisnya itu adalah 4. Berarti kita akan menghapus Dodi ya. Oke. Sekarang kita coba tampilkan lagi.
Nah, ini nama Dodi sudah tidak ada, sudah berhasil kita delete. Dan hati-hati juga pada saat nanti kalian sudah membuat program, perintah delete ini kita harus menambahkan parameter where. Kalau tidak, maka semua data yang ada di tabel itu bisa kehapus. Ya, contohnya seperti ini. Delete from tabel siswa. Nah, query oke, 3 baris affected ya. Artinya 3 baris berhasil di delete. Sekarang kita coba tampilkan datanya. Ya, ini hasilnya untuk tabel siswa, ini datanya empty set. Jadi datanya kosong karena sudah kita hapus semua. Nah, biasanya fungsi delete from ini kita gunakan pada saat kita mau merefresh isi di dalam database. Tapi pada saat nanti kalian membuat sistem, kalian juga harus hati-hati bahwa sebelum dilakukan delete from tabel siswa ataupun nanti fungsi delete yang lain yang itu tujuannya untuk menghapus semua isi data, pastikan bahwa ada fasilitas backup datanya. Oke, untuk pertemuan yang kelima pembahasannya mengenai melakukan input ke dalam tabel, menampilkan data di tabel, terus melakukan update data di dalam tabel, dan yang terakhir adalah menghapus data di tabel. Jadi saya harap semuanya sudah mengerti ya. Jadi ini simple sekali. Fungsi ini nanti menjadi sangat vital ketika kalian membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan database MySQL. Oke, selanjutnya nanti jika ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di forum diskusi e-learning pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.